Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Maria. Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Oke, baik. Maria aja. Sama Nafis. Nafis kenapa? Bolos. Jumatan nggak balik-balik. Maria sama Nafis ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, sebelum memulai ke materi, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian pernah nggak sih makan di resto, di hotel, atau di kafe-kafe kayak gitu? Pernah. Gimana sih reaksi kalian kalau tempat yang kalian datangi itu peralatan makannya kotor? Males. Nggak mau datang. Nggak mau datang lagi ya. Nafsu makan berkurang. Iya, baik. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu perawatan serta penyimpanan peralatan tata hitam dengan benar sesuai standar kebersihan. Oke. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan cara perawatan serta penyimpanan peralatan tata hitam melalui kegiatan pembelajaran teori di kelas secara tepat sesuai standar kebersihan dan keselamatan kerja. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, hari ini kita akan membahas tentang teknik mencuci alat makan dengan manual atau dengan mesin, lalu ada prosedur polishing, lalu ada teknik penyimpanan alat makan secara aman dan higien, dan yang terakhir ada SOP sanitasi dan food safety terkait alat makan ya. Nah, ini kenapa sih peralatan itu harus bersih? Siapa yang bisa jawab nih? Kenapa sih peralatan harus bersih? Mbak Pawesti silakan. Agar tidak terkontaminasi kuman. Iya, bagus. Ada yang bisa jawab lagi? Mas Nafis? Supaya penampilannya bagus. Oke, terima kasih Mbak Fani. Selanjutnya, ini ada video. Mensalami SOP kejadian di Grand Snackball Kuningan jadi sorotan setelah viralnya video yang menunjukkan alat masak dicuci di toilet. William Anderson alias Jordan Wu, seorang food influencer, mengungkapkan temuan tersebut melalui Instagram. Dalam video terlihat alat masak nasi yang berada tepat di samping kloset memicu banyak kritik terkait pelanggaran SOP dan kebersihan. Founder Snackball, Pius Fernandes, langsung mengklarifikasi bahwa hal ini terjadi karena kelalaian staf yang tidak mengikuti SOP. Dia mengaku kesalahan dan mengambil tindakan tegas termasuk memecat staf yang terlibat. Proyek tersebut akhirnya tutup permanen pada tanggal 18 September tahun 2024 dengan seluruh peralatan dan bahan makanan yang terindikasi terkontaminasi langsung dihancurkan. Kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya penerapan SOP yang ketat demi menjaga kebersihan dan kepercayaan konsumen. Gimana pendapatmu terkait penutupan gerai ini? Tulis di kolom komentar ya. Lalu ini ada video lagi. Apa sih yang kalian lihat dari dua video yang sudah Ibu tampilkan? Jorok. Jorok. Jorok menyebabkan restorannya bangkrut atau enggak sih? Iya. Oke. Nextnya siapa nih yang tahu pengertian dari sanitasi? Pengertian dari sanitasi ada yang tahu? Kebersihan, Ibu. Ya, baik, Nafis. Nah, pengertian dari sanitasi sendiri adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, peralatan, dan bahan makanan agar terbebas dari kuman, bakteri, atau kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan ya. Terus selanjutnya, kenapa sih sanitasi makanan itu penting? Karena kalau tidak memperhatikan sanitasi dan hygiene Ya. dapat mengakibatkan penyakit. Iya, terus Bisa mengurangi bisa
konsumen. Yang kedua, mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, menjaga cita rasa dan kualitas makanan. Yang keempat, ada membangun citra profesionalisme. Dan yang kelima, ada memenuhi standar keamanan pangan. Apa sih akibatnya jika sanitasi ini tidak diterapkan? Mas Nafis, silakan bisa menjawab. Menimbulkan penyakit, Iya, terus? jorok, Terus? Jelek. Iya, bagus. Restoran yang jelek. Nah, jadi jika sanitasi tidak diterapkan, ini bisa menyebabkan penyakit. Lalu ada komplain dari pelanggan atau ulasan negatif di media sosial yang akan menjelekan restoran itu sendiri. Lalu ada denda atau pencabutan izin operasional dari otoritas kesehatan. Lalu ada citra usaha rusak dan berpotensi kehilangan pelanggan. Lalu kita memasuki materi jenis-jenis peralatan tata hidang. Ada yang udah tahu apa ada jenis-jenis peralatan tata hidang ini? Akleris. Iya, betul. Lalu Saya keber. betul. Lalu ada apa lagi? Iya, betul sekali. Nah, jadi yang pertama ini ada Chinese ware. Ada yang bisa menyebutkan di Chinese ware ini ada apa saja? Nggak kelihatan. Karena yang mana dong? Bukan. Di template. Iya, terus? soup and saucer, Iya. Terus ada apa lagi? ashtray, Iya. tripod, Tripod. Iya. Plate lah pokoknya. Iya, betul sekali. Lalu di sini juga ada glassware. Sini. Ya, betul sekali Bani. Dari gelas. Nah, selanjutnya ini ada silverware. Ada yang bisa menyebutkan di silverware ini ada apa saja? Spoon. Ya. Lalu di sini ada dinner knife, ada dinner fork, ada dinner spoon, dessert knife, dessert fork, dessert spoon dan lain-lainnya. Lalu sini juga ada linen dan stationery. Nah, ini tuh ada kain-kain juga yang digunakan. Contohnya ada apa saja Mas Nafis? Sleep cloth. Lalu ada apa aja? napkin, Molton, ya seperti itu ya. ya, Lalu di sini juga ada platter atau nampan. Jadi ini bentuknya ada berbagai macam. Ada yang persegi panjang, ada yang oval, dan juga ada yang bulat. Lalu selanjutnya ada teknik pencucian manual. Di sini siapa nih yang pernah mencuci piring di rumah? Semuanya. Nah, pasti kalian tidak menggunakan metode tiga bab ini kan? tidak, Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik pencucian manual dengan metode 3 bak atau greasing method. Yang pertama, menyiapkan bak 1 dengan berisikan air hangat dan sabun untuk mencuci dan mengangkat sisa-sisa makanan. Di bak 2, berisikan air bersih untuk membilas, dan di bak 3, berisikan air panas atau cairan sanitasi, klorin untuk disinfeksi. Lalu keempat, dikeringkan dengan air dry atau lap bersih khusus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknik pencucian dengan mesin atau dishwasher. Yang pertama, buang sisa makanan dari alat, lalu susun alat sesuai jenisnya. Ada gelas di atas, lalu piring di bawahnya ya. Lalu gunakan deterjen khusus. Lalu jalankan siklus pencucian dan pengeringan. Yang terakhir, simpan setelah dingin dan kering. Nah, baik, selanjutnya ini ada video polishing ya. Itu yang di belakang jangan sibuk sendiri, diperhatikan dulu yang di depan ya. Jadi ini polishing yang disiapkan menggunakan sarung tangan, lalu memakai napkin khusus.
make sure that you hold the glass, use your right hand, and go to the steam hot water. Lalu menyiapkan juga bowl yang berisi air panas dengan menggunakan jeruk nipis juga agar menghilangkan bau-bau amis yang ada di cutleries atau peralatan makan kita. Untuk polisi gelasnya sendiri ditaruh di atasnya agar uapnya ke gelasnya, lalu digosok memutar dengan lembut. Lalu setelah itu dicek lagi apakah ada yang kotor atau tidak. Karena glassware ini sangat rawan sekali ya, karena bisa kelihatan kotor sedikit pun. Lalu ini ada polisi cutleries. Yang di sini ada polisi cutleries jenisnya pisau, dan jadi ini dicelupkan ke dalam air panasnya, lalu digosok dengan satu arah. Lalu selanjutnya ada polisi cutleries sendok, dicelupkan lalu digosok dua arah ke atas dan ke bawah. Once finished, that's the cutlery. After polishing cutlery, it is exposed to battery lightning to prevent fluid. Make sure the entire Lalu ada polisi Chinese ware atau plate itu. Jadi air panasnya dituang ke atas plate yang paling atas, lalu nanti dituangkan lagi ke bawah. Nah, plate yang paling atas itu kita gosok perlahan dengan memutar. before service. Glassware must be free of chip. Must be not patah. Silverware. Baik, jadi tadi apa aja bahan yang digunakan untuk polisi? Air. Dan juga Nipis. Jadi proses polisi sendiri yang pertama menggunakan sarung tangan, lalu memegang alat dengan kain kering. Yang ketiga adalah dengan gerakan memutar lembut. Lalu yang terakhir jangan sentuh kembali area yang sudah dipoles. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur penyimpanan. Sini ada prosedur penyimpanan di rak terbuka. Ini khusus untuk alat-alat kering. Yang kedua di box plastik food grade. Ini untuk penyimpanan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada tray liner. Ini melapisi nampan agar tidak bersentuhan langsung. Lalu ada pouch atau kantong kain. Ini untuk menyimpan alat per item. Jadi di sini ada yang masih dibingungkan dari materi-materi yang sudah Ibu berikan? Tidak. Baik. Di sini Ibu akan menyuruh kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kalian berkelompok 3 sampai 4 orang ya. Silakan mengambil kelompoknya. Lalu silakan ini di-scan LKPD-nya dan dikerjakan. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Dan Oke, kelompok 2 ada yang dibingungkan? Tidak. Untuk kelompok 1 karena sudah selesai bisa maju dahulu, nanti kelompok 2 dan kelompok lainnya bisa menanggapi kelompok 1 atau bisa bertanya jika kurang dipahami ya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Nah, terima kasih atas presentasi kalian. Kalian keren banget semuanya ya. Lalu sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah. Ini disimak baik-baik ya. Difoto dulu nggak apa-apa. Nanti juga Ibu akan kirimkan ke grup kelas ya. Jadi tugas rumahnya nanti kalian membuat video berdurasi 2-4 menit yang menampilkan proses pencucian alat makan, proses polishing, dan juga teknik penyimpanan yang hygiene. Lalu sampaikan narasi singkat di dalam video, boleh dubbing atau langsung bicara yang menjelaskan setiap langkah yang dilakukan. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Sanitasi. Betul, pengertian sanitasi. Lalu ada apa saja? tata cara pemalasan yang benar. Ya,
dompet penyimpanan. Iya,